Pada kali ini kita akan membahas pasien saya, seorang yang berpenyakit sakit tipes. Apa saja yang menyebabkan sakit ini terjadi pada tubuh manusia, lalu bagaimana penanganannya, serta bagaimana cara meruqyahkannya. Ikuti terus di channel Muhsin Al-Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Terima kasih yang terus mengikuti channel Muhsin Al-Haji. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan share, sehingga sahabat berarti turut membantu channel ini terus berkembang. Dan dengan demikian sahabat dapat mengikuti inspirasi positif di channel ini. Saya percaya bahwa setiap manusia memiliki inspirasi masing-masing sehingga orang lain dapat belajar pada dirinya. Sahabat sekalian, pada kali ini pasien saya adalah seorang yang berpenyakit tipes. Beliau badannya cukup lelah katanya, lalu gampang demam, dan ketika bekerja kalau terlalu dipaksakan maka dia akan drop. Nah, ini dilihat dari hasil lab dokter bahwa beliau memang mempunyai gejala penyakit tipes. Sahabat sekalian, pada intinya adalah seseorang yang datang berobat ke ruang sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi, itu kita tidak membatasi apakah ia akan memeriksakan dirinya terlebih dahulu kepada rumah sakit atau kepada kedokteran. Kita tidak membatasi, kita tidak anti, kita tidak melarang pasien yang datang ke ruang sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi untuk berkonsultasi dengan dokter atau berkonsultasi dengan puskesmas ataupun rumah sakit. Bahkan kita sangat menganjurkan. Hanya saja sahabat, mungkin beberapa obat yang berasal dari kimia, pada intinya adalah penyakit yang obatannya berasal dari obatan kimia, itu memang kita sedikit menyarankan agar jangan terlalu banyak mengkonsumsi obatan kimia. Karena pada hakikatnya sahabat, beberapa pasien yang datang berobat ke ruang sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi itu sendiri kadang-kadang ada beberapa dokter, orang rumah sakit, baik pun dari puskesmas yang datang berobat kemari. Dan ketika kami tanya kenapa beliau lebih menyukai mengkonsumsi obatan-obatan herbal, lalu datang berbekam, lalu datang ruqyah ke ruang sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi, karena memang beliau meyakini bahwa obatan yang berasal dari struktur obatan kimia itu sebenarnya berbahaya bagi tubuh. Dan ini sebenarnya sudah menjadi ilmu pengetahuan umum bahwa obatan kimia ini bukan semacam makanan yang bisa dikonsumsi dengan semaunya. Sebagaimana contoh ketika kita mengkonsumsi madu, maka sesungguhnya madu itu tidak ada batasannya, hanya jangan terlalu berlebihan. Mau sesendok, 2 sendok, 3 sendok, setengah gelas, selagi tubuhnya mampu mencerna madu tersebut. Tetapi kalau obatan kimia sahabat, itu tidak bisa sembarangan. Kalau memang dokter menyarankan meminum 1 tablet itu hanya 1/3 tabletnya saja, jangan sampai meminum 1 butirnya, maka kita harus mengikutinya. Karena kalau kita tidak mengindahkan peringatan dokter, itu akan menyebabkan bahaya pada diri kita, apalagi mengkonsumsi dalam jumlah banyak. Umpamanya kita hanya boleh mengkonsumsi 1/3 dari 1 tablet itu, lalu kita mengkonsumsi 15 butir, maka ini akan berbahaya dan bisa saja menyebabkan kematian sahabat sekalian. Nah, dari dokter yang memeriksa lab darah pasien ini, beliau menderita penyakit tipes. Nah sahabat, kalau dari ilmu kedokteran, seorang yang berpenyakit tipes ini sahabat, ini berasal dari pola makan yang salah. Setelah itu dari pikiran yang terlalu berat, lalu kurang mengkonsumsi makanan yang mudah dicerna oleh tubuh. Kita akan coba membahasnya. Pola makan yang salah, sebagaimana yang kita anjurkan di ruang sehat, bahwa makanan-makanan yang tidak sehat itu sebaiknya dihindari sahabat. Contohnya gula, minyak, makanan berpengawet, dan seterusnya. Nah, pasien ini yang memiliki penyakit tipes ini, beliau memang
seorang anggaplah pekerja kontraktor atau yang senantiasa jadwalnya itu tidak teratur. Berbeda dengan seorang pegawai negeri, umpamanya ASN, dia masuk pagi, pulang sore. Kalau semacam kontraktor ini atau orang yang bekerja lepas, dia kadang-kadang tidak ada kerja sama sekali, tapi ketika ada kerja, bahkan siang malam beliau harus bekerja untuk menyelesaikan semacam target yang harus dikerjakan. Nah, ketika mengerjakan sebuah target ini, bahkan beliau makanannya tidak teratur, makanan tidak sehat, karena beliau di lapangan itu butuh waktu yang sangat intens untuk menyelesaikan proyeknya. Kadang-kadang beliau makan makanan olahan, biskuit, roti-roti olahan, makan gorengan-gorengan, minuman tidak sehat, sering minum teh botol, sering minum minuman berpewarna, berpengawet. Nah, makanan ini akan merusak otomatis lambung dan ginjalnya. Lalu apa yang dibutuhkan oleh tubuh untuk energi beliau menghabiskan waktu bekerja siang malam, energi yang diambil dari makanan ini tidak seberapa yang bisa diolah oleh tubuh. Hanya banyak lebih terhadap makanan yang buruk. Apa contohnya? Gorengan padahal mungkin tubuhnya butuh energi, sementara di dalam gorengan itu banyak minyak dan karbohidratnya. Dengan karena ini gorengan, karbohidratnya tidak mudah dicerna oleh lambung dan diserap oleh ginjal, sehingga ketika contohnya dia membutuhkan asupan energi makanan 10, di dalam gorengan dia hanya menghasilkan 3 asupan energi, sehingga kurang 7. Yang berlebih malah keburukan, minyak yang tinggi, kolesterol, sehingga tubuh yang tidak mendapatkan asupan energi, malah dia mendapatkan penyakit dari makanan-makanan yang tidak sehat ini. Nah, dari segi makanan beliau tidak teratur. Seharusnya ia lebih banyak, ketika seorang pekerja berat, seharusnya ia banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi serat, tinggi karbohidrat, tetapi rendah gula. Apa contohnya? Dia bisa mengkonsumsi ubi. Ini kalau saya sarankan kepada orang pekerja keras agar jangan terlalu banyak mengkonsumsi nasi putih. Nasi putih ini juga tidak bagus karena sudah olahan pabrik, berbeda dengan nasi putih zaman-zaman tempo dulu. Ketika orang tua kita belum punya ada mesin pabrik heller, mereka menumbuk beras mereka. Nah, ini sehat, dan juga padi mereka tidak disemprot dengan bermacam pestisida, zat-zat kimia, hanya dipakai dengan kompos dari hewan ternak padi mereka, sehingga padi ini sehat dengan unsur-unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Lalu ketika ia mengupas padinya dengan cara ditumbuk, sehingga gizi-gizi yang berada di dalam kulit bisa terkonsumsi. Lalu memasaknya dengan kayu bakar, berbeda dengan saat ini memasaknya dengan magic jar. Ini dapat menguras sari-sari pati dari beras ini, sahabat. Nah, ubi kayu, kalau di Soloto kita menyebutnya ubi kayu, ubi jalar, kentang, pepaya, pisang. Ini bagus, sahabat, dicampur. Saya seringkali mengkonsumsinya di pagi hari, dibaluri dengan madu. Ini, sahabat, sangat baik untuk orang yang bekerja keras. Tetapi seorang yang seringkali mengkonsumsi, umpamanya anggaplah lontong, ini, sahabat, nih kuahnya minyak, lontongnya olahan, lalu dia mengambil 2 butir bakwan yang banyak minyak, lalu mungkin ditambah soles, minyak lagi, lalu teh manis dengan banyak gula. Nah, kalau dia bekerja keras, kerja yang sangat keras, contohnya kerja di sawah, masih bisa lah makanan-makanan buruk ini dibakar, sahabat, untuk menjadi sisa energi. Tapi seorang yang tidak bekerja keras, banyak duduk, ketika mengkonsumsi makanan seperti ini, ini akan sangat buruk, sahabat, untuk kesehatannya. Hanya saya menawarkan, kalau orang pekerjaan cukup di kantor, seharusnya dia cukup mengkonsumsi susu kambing di pagi hari, atau beberapa butir pisang, atau pepaya, beberapa potong pepaya, atau ubi jalar atau kentang dicampur madu. Tapi kalau dia pekerja keras,
lebih banyak lebih bagus, tetapi jangan sampai mengkonsumsi makanan-makanan olahan. Lebih banyak kopi di pagi hari, lebih banyak kentang di pagi hari, lebih banyak pepaya, pisang, dan sedikit mungkin ditambah dengan nasi yang lauknya kalau bisa banyak rebus dibanding ketimbang ya memakan lauk yang gorengan. Nah, ini dari segi makanan. Yang kedua dari segi pikiran, sahabat. Ini orang salah satu hal terbesar yang menyebabkan seseorang sakit tipes adalah pikiran. Makanya ruqyah sangat dibutuhkan dalam hal seperti ini. Ketika orang sakit karena pikiran, seharusnya ia banyak-banyak meruqyahkan dirinya. Bagaimana? Membacakan ayat-ayat Al-Quran setiap hari. Ketika ia dalam sibuk di lapangan, ia banyak-banyak berzikir. Lalu minum air yang diruqyahkan, dibacakan Al-Fatihah, minum madu yang diruqyahkan, zaitun yang diruqyahkan, sari kurma yang diruqyahkan, habatus sauda yang diruqyahkan. Ini bagus untuk menenangkan jiwanya. Orang stres yang akhirnya menyebabkan ia sakit, ini sangat cocok agar ia diruqyahkan. Karena sesungguhnya 55% dari penyakit seseorang itu disebabkan oleh pemikiran atau hati yang sakit. Nah, selanjutnya pola makan yang salah. Seringkali ketika tubuhnya membutuhkan makanan, asupan energi, ia lupa makan karena sibuk bekerja. Nah, untuk yang sudah terlanjur sakit tipes, bagus juga sahabat dengan kunyit yang direbus ditambah madu ditambah kurma. Ini harus dikonsumsi lebih banyak porsinya agar tubuhnya segera dapat menyerap energi yang dibutuhkan untuk penyembuhan sakit kuningnya. Lalu dibutuhkan lagi untuk perbaikan sel-sel tubuhnya yang rusak. Banyak mengkonsumsi kurma, khusus untuk orang penyakit tipes, sahabat sekalian, nasihat kita banyak konsumsi kurma, banyak konsumsi madu, banyak konsumsi habatus sauda. Lalu juga sari jahe, sari kunyit, sari ketumbar dikonsumsi dengan porsi yang sedikit berlebih agar tubuhnya dapat memperbaiki sel-sel yang rusak. Lalu juga untuk memenuhi kebutuhan asupan energinya yang di saat ia sakit tipes membutuhkan asupan energi yang tinggi. Lalu jangan lupa pula ia banyak-banyak meruqyahkan dirinya. Kalau perlu bisa ingin mempercayakan ruqyah ke tempat terapis ruqyah, bagus juga. Jangan lupa membaca Al-Quran yang banyak. Sesungguhnya Al-Quran adalah obat untuk tubuh yang sakit, jiwa yang sakit. Semoga bermanfaat sahabat info kita pada kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.